Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah cara penyelamatan Tuhan yang sulit kita pahami. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Keluaran 14 ayat 1 sampai ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka balik kembali, dan berkemah di depan Pihahirot, antara Migdol dan laut. Kamu harus berkemah tepat di depan Baal-Zefon, di tepi laut. Fir'aun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Fir'aun, sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari kitab Keluaran 14 ayat 1 sampai ayat 4. Bagian dari narasi Alkitab yang kita baca hari ini, menggambarkan peristiwa seputar disuruh keluarnya bangsa Israel dari Mesir, khususnya saat akan menyeberangi Laut Merah. Untuk memahami konteksnya, kita perlu kembali ke pasal-pasal awal kitab Keluaran. Dalam Keluaran 1, bangsa Israel menjadi budak di Mesir, dan populasi mereka meningkat pesat. Khawatir akan kekuatan mereka, Fir'aun memerintahkan pembunuhan semua bayi laki-laki Israel. Namun, Musa secara ajaib diselamatkan dan dibesarkan di rumah anak perempuan Fir'aun. Dalam Keluaran 3, Tuhan menampakkan diri kepada Musa di semak yang terbakar, dan menugaskannya untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Meskipun awalnya ada perlawanan dari Fir'aun dan serangkaian tulah yang dikirimkan Tuhan untuk menunjukkan kekuasaannya, Fir'aun menolak membiarkan bangsa Israel pergi. Tulah tersebut mencakup berbagai bencana seperti belalang, bisul, dan kematian anak sulung, yang berpuncak pada Paskah, di mana bangsa Israel diperintahkan untuk menandai ambang pintu mereka dengan darah domba agar malaikat maut dapat melewati rumah mereka. Keluaran 14 dimulai dengan bangsa Israel meninggalkan Mesir setelah dibebaskan oleh Fir'aun. Namun, Fir'aun berubah pikiran dan memutuskan untuk mengejar bangsa Israel dengan pasukannya. Bangsa Israel mendapati diri mereka terjebak di antara Laut Merah dan tentara Mesir yang sedang mengejar, sehingga menciptakan situasi yang tampaknya mustahil. Ringkasnya, Keluaran 14, ayat 1 sampai ayat 4, menjadi momen penting dalam narasi, di mana rencana Allah bagi bangsa Israel mencakup penyelamatan yang dramatis dan ajaib, yang akan memperlihatkan kuasa Tuhan yang dahsyat, yang akan memuliakan namanya. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Saat kita mempelajari firman Tuhan hari ini, kita menemukan bangsa Israel terjebak di celah dua buah bukit, tepat di depan Laut Merah, dan tentara Mesir sedang mengejar mereka dari belakang. Sebuah situasi di mana bangsa Israel berada di jalan buntu, yang tampaknya tidak masuk akal untuk lepas dari kejaran Fir'aun dan tentara Mesir. Namun dalam rumus matematika atau sistem ekonominya Tuhan, situasi ini justru membuka jalan bagi hadirnya intervensi ajaib, yang melampaui pemahaman manusia. Saat ini, kita hidup di dunia yang penuh dengan ketidakpastian, tantangan, dan hambatan yang seringkali terlihat mustahil untuk dapat diatasi. Dalam menghadapi kesulitan ini, firman Tuhan menggemakan pesan yang sama, Tuhan itu lebih besar dari masalah kita, jalan-jalannya lebih tinggi dari pikiran kita, rencananya di luar pemahaman kita. Dalam budaya yang menghargai solusi yang instan dan nyata, kita diingatkan bahwa keselamatan Tuhan seringkali terjadi dengan cara yang tidak terduga, bahkan berlawanan dengan intuisi kita yang terbatas.
Bangsa Israel tidak dapat membayangkan akan adanya jalan ke depan, yaitu Laut Merah. Namun Tuhan mempunyai rencana yang akan menyatakan kuasa-Nya, dan yang akan memuliakan nama-Nya. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Mengingat cara Tuhan yang tak terduga, respons kita harus berupa kepercayaan dan penyerahan diri secara total terhadap rencana-Nya. Bangsa Israel tidak dapat memahami peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, namun mereka dipanggil untuk mengikuti pimpinan Allah. Demikian pula dengan kita dipanggil untuk melepaskan keinginan kita untuk mengendalikan hidup kita, dan hanya percaya pada kebijaksanaan yang Maha Kuasa. Saat dihadapkan pada Laut Merah bentuk lain dalam hidup kita, semoga kita menolak godaan untuk hanya mengandalkan pemahaman manusia. Sebaliknya, marilah kita mencari bimbingan Tuhan melalui doa, mengakui bahwa jalan-jalannya mungkin membingungkan kita, namun kita akan selalu dibimbing oleh kebijaksanaan-Nya yang tak terbatas. Lebih jauh lagi, marilah kita menerima perspektif yang melihat tantangan sebagai peluang bagi Tuhan untuk menunjukkan kuasa-Nya. Meningkatnya kebencian Firaun dan tentara Mesir menjadi latar belakang campur tangan ilahi yang justru membawa keselamatan bagi bangsa Israel. Demikian pula, dalam hidup kita, Tuhan dapat menggunakan kesulitan yang kita hadapi untuk menunjukkan kemuliaan-Nya. Saat kita melewati keadaan sulit dan terjepit, semoga iman kita tetap teguh, berlabuh pada keyakinan bahwa rencana keselamatan Tuhan sedang berjalan, bahkan ketika hal itu tampak di luar pemahaman kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat kami merenungkan kebenaran abadi yang terkandung dalam firman Tuhan hari ini, kami mengakui bahwa cara-Mu menyelamatkan berada di luar pemahaman kami. Berilah kami rahmat untuk percaya pada kebijaksanaan-Mu, bahkan ketika kami tidak dapat melihat jalan di depan kami. Bantu kami menanggapi tantangan yang ada dengan iman, dengan mengetahui bahwa Engkau dapat mengubah kesulitan menjadi kemenangan. Saat kami berserah pada rencana-Mu, semoga hidup kami menjadi bukti kemuliaan-Mu. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.